warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Reski Amalia dengan stambuk J1A12013-8. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar promosi kesehatan. Adapun topik-topik yang akan dibahas antara lain, yang pertama definisi dan tujuan kesehatan masyarakat, yang kedua definisi promosi kesehatan menurut ahli, yang ketiga ruang lingkup promosi kesehatan, yang keempat sasaran promosi kesehatan, yang kelima model promosi kesehatan, dan yang terakhir faktor perilaku promosi kesehatan. Definisi dan tujuan kesehatan masyarakat. Apa sih itu kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat itu sendiri adalah ilmu seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang taraf hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun tujuannya agar dapat mengubah pola hidup kesehatan setiap masyarakat. Definisi promosi kesehatan masyarakat menurut para ahli. Menurut Lawrence Greens pada tahun 1984, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan politik, ekonomi, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO pada tahun 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atau faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Ruang lingkup promosi kesehatan. Dalam konsep belum disebutkan ada 4 ruang lingkup promosi kesehatan, antara lain genetika. Faktor genetika sangat berpengaruh pada derajat kesehatan karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetika atau yang telah ada pada diri manusia sejak lahir. Misalnya diabetes mellitus. Lingkungan, faktor pada lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat masyarakat akan semakin sulit. Pelayanan kesehatan juga termaksud dalam mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta keperawatan masyarakat. Perilaku gaya hidup juga berpengaruh dalam derajat kesehatan masyarakat karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada perilaku manusia sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lainnya. Promosi kesehatan masih dipahami sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional, benar bahwa promosi kesehatan itu pengganti pendidikan kesehatan, tetapi berbeda secara konsep. Dalam promosi kesehatan mengandung 4 pengertian sekaligus, yakni 5 tingkat pencegahan yang terdiri dari promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalnya dalam pendekatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit. Selanjutnya, diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan
Pengobatan yang cepat dan tepat merupakan langkah pertama ketika seseorang terkena jatuh sakit. Tindakan ini dapat mencegah orang yang sudah sakit agar penyakitnya tidak dapat bertambah parah. Pembatasan kecacatan karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau tidak berkemampuan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan diperlukan secara tuntas pada kasus-kasus untuk mencegah terjadinya penyakit. Pemulihan ini ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari rasa sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Terdapat 3 sasaran dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama sasaran primer, yaitu upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga. Selaya komponen dari masyarakat. Sasaran sekunder, yang kedua sasaran sekunder yaitu para pembuka masyarakat, baik pembuka informal maupun formal organisasi. Yang ketiga sasaran tersier, yaitu para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Modal promosi kesehatan, terdapat 3 model promosi kesehatan, yaitu yang pertama model keyakinan kesehatan. Di mana telah dikembangkan sejak 1950 oleh kelompok ahli psikologis sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi. Yang kedua, TTM. TTM diterapkan untuk menilai kesiapan seorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan setiap individu melalui tahap perubahan. Yang ketiga, model transaksional, stres, dan coping. Untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres, pengalaman stres ditafsirkan sebagai transaksi orang dengan lingkungan. Faktor perilaku promosi kesehatan. Menurut teori Grant, bahwa perilaku ditentukan ada 3 faktor, yakni yang pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor mempermudah terjadinya perilaku seseorang, misalnya pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, dan sebagainya. Dan yang kedua, faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan, misalnya prasarana, sarana, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperoleh terjadinya perilaku, misalnya sikap petugas kesehatan atau sikap tokoh masyarakat dan sebagainya. Kesimpulannya, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual. Sebagai konsep kesehatan, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya secara mandiri. Sekian penjelasan dari saya tentang materi konsep dasar promosi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.